Maka nyari kerjaan tujuannya apa? Biar anak keluarga makan sesuatu yang halal dan kagak boleh minta-minta. Insya Allah langkah kita dari rumah ibadah cari makanan yang halal. Kenapa? Satu suap makanan yang masuk ke perut kita itu haram, seluruhnya akan melaknat. Mata melaknat, hidung melaknat, darah melaknat. Udah kagak bener Pak, makanya penyakit mulu. Karena ada makanan yang haram. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, majelis ulama, sering duduk di majelis-majelis ilmu. Ya, bahkan kata Imam Mubarak mah, orang yang alim adalah orang yang terus-terusan belajar. Tapi kalau dia merasa sudah alim, maka dia terputus dari belajar, itu orang bodoh namanya. Gitu. Jadi orang alim adalah orang yang sampai wafat terus-terusan belajar. Makanya belajar apa? Dapatnya nggak wajib, duduknya yang wajib, ngajinya yang wajib, dapatnya mah. Wah, orang main leci aja di tempat ngaji mau dapat pahala, main leci tempat ngaji. Nah ada hadisnya Pak, saya baca hadisnya. Ada sahabat, ya kecapean, ada majlis Nabi. Nongkrong, duduk, ngikut. Lihat ngaji agak lagi main batu baby nih. Nabi sampaikan hadis, itu dapat pahala ngaji. Coba itu. Ya, dan main batu tempat ngaji. Asal jangan ngobrol Pak. Yang bingung ngobrol kenapa? Lah usah dia lagi ngomong dia ngomong. Kalau dewek-dewek emang nggak apa-apa. Kayak kita khutbah Jumat Pak. Khutbah Jumat itu yang kagak boleh ngomong sama jamaah Pak. Lah kalau ngomong sama Bapak boleh Pak nanya. Bapak boleh nanya Pak. Karena Nabi pernah menyampaikan itu. Ya, Nabi lagi khutbah Pak. Udah sholat itu. Bahkan ada yang nanya dijawab oleh Nabi. Jadi kalau kita ngomong sama siapa? Si khatib silahkan boleh, nggak batal. Yang kagak boleh Pak, bisik. Sama temen itu kagak boleh Pak. Jadi kalau bisik kagak boleh. Tapi kalau ngomong sama khatib salah boleh tegur Pak. Makanya kalau ada bocah berisik, jangan orang yang jamaah yang negor. Khatib kudu negor. Kalau dia nggak batal. Nih, sepi Pak, sepi. Boleh cuma Pak. Bertak orangnya boleh. Ya, nyuruh orangnya boleh. Iya, Jumatan, anak-anak. Ya sepi. Ya, jadi kalau sholat itu kan ngomongnya sama Allah. Ya, jangan ngomong sama manusia. Kalau ngomong sama orang itu ya salah Pak. Iya, ngomong iyanya kan batal sholat nah. Karena kalau sama Allah kita doa tuh lebur apapun dah tuh Quran 30 itu dibaca. Pak Imam Syafi'i kalau nggak salah itu di Ramadan sholat witirnya hatam Quran Pak. Coba satu rakaat hatam Quran banyak lah. Ini 30 hari atau enggak nih? Saya alhamdulillah Pak. Ya karena saya baca juga Quran itu di depan. Ya setiap Ramadan saya baca Quran di depan. Alhamdulillah hatam. Jadi kalau hatamnya di sholat, pahalanya luar biasa Pak. Satu huruf itu 500. Hebat nggak Pak? Makanya kalau kiai ngadain apa itu terawehan baca Quran, kudu diikutin Pak. Karena pahalanya 500. Lah kalau baca berapa? 1, 10, lebih dia. Lah, mana mau? Tidak gitu kan lama banget gitu. Lama banget. Ya, ada pengajian sini Bapak-bapak ya. Ya ikutin Pak, ikutin pahamnya belakangan, ikut aja udah ngaji. Jangan pokoknya ngantuk cari datang aja udah, entah tidur situ cari. Ya, cari Pak tidur situ, ngiler nggak apa-apa. Bener Pak. Pahalanya ada, kenapa? Kata Rasulullah di dalam kitab itu juga, apabila 40 hari orang itu nggak masuk ilmu, yang pertama hatinya keras, susah dia baik, nasihatin. Yang kedua gampang berbuat dosa besar. Makanya diakhiri li annahul ilmu hayatul qalbi. Karena ilmu itu adalah untuk menghidupkan hati. Jadi kalau berbuat jangan aja. Saya sama-sama suami kita tua. Tapi alhamdulillah sekarang sholat subuhnya sudah 2 kali. Kepu Pak.
yang kata orang apa itu tempat buang anak. Ya Allah, alhamdulillah sholat subuhnya udah 2 baris. Ya, jadi kadang-kadang habis subuh ya ada kajian sedikit. Karena untuk menyiram Pak, tanaman kalau kagak disiram, nah bisa mati, hati disiram Pak. Minimal ngaji itu sebulan sekali, itu minimal. Kalau udah sebulan sekali enggak, udah ada clear. Jadi orang yang bahagia yang pertama makanannya yang halal, yang kedua sering duduk di majelis ilmu, sering sowan sama kiai. Punya apa itu boleh neger ya Allah kiai, ini ada boleh neger gabus sama betik ya kiai gabus saya betik jangan terbalik. Temennya kiai doang cere ya cere kita kiai. Giran gabusnya dijual Pak, Kemam Duhat Mastari di Karawang itu Nihayatul Amal. Awalnya babanya bukan tukang ngaji Pak, bukan tukang apa, bukan ustaz Pak, babanya tukang jala. Cuman kalau jalan dapat ikan yang paling gede kasih kiai doain anak saya biar jadi kiai. Saya emang nggak bisa apa-apa, cuma bisanya jalan, cuma bisanya sholat 5 waktu. Lah jadi kiai beneran Pak. Ini mah takut banget sama kiai namanya. Udah gitu ikan gabus yang gede, orang-orang mah katanya gue kiai cepet, kalau kiai cepet, bukan lagi. Ya Allah, saya dah habis bening Pak. Sekarang itu kalau di Pasar Muara, saya udah hampir 5 tahun pengajian di sana. Malu Pak saya kalau mau jajan nggak bayar. Saya jadi kagak mau gitu. Asal udah dulu katanya, min aja. Gak apa pala, gitu Pak. Pala kambing. Kalau suruh bayar juga kan kita kasihan sama dia. Makanya mau makan ya malu kita mau makan, dia kagak bayar mulu. Beli es kadang-kadang 2 dikasih 5, kalau kita pakai enak. Ya emang sih dia sedekah, saya yang rasanya kita dipengen, makanya kadang-kadang ya saya berbaginya di majelis ilmu, giran ngaji saya sediain makanan nasi uduk gitu Pak. Makanya kalau Bapak pengen bukti besok Rabu ada halal bihalal, bisa di Kerangkeng Pak. Saya kalau ngaji di Kerangkeng malam Rabu sama malam Sabtu. Malam Rabu itu Risalatul Muawana. Insya Allah begini juga Pak, walaupun ngaji segini juga Pak. Ada jamaah yang bawa, kalau jamaah nggak bawa ya saya sediain nasi uduk. Satu juga beda dekat Jalalain sama Bulughul Maram. Saya berusaha karena tadi kalau saya mampir lah kadang-kadang itu nasi gratis, satenya gratis, sopnya gratis. Ya emang sih enak, nah, cuma kan ya agak enak juga. Ntar lama dulu kemarin pengenan lagi. Padahal makin udah siapin duit. Kadang sengaja duitnya kita tamalin duluan Pak. Saya tamalin duitnya, gocap bisa udah. Padahal berarti udah lalu ya kalau 2-3 kali kan kitanya Pak. Makanya kemarin saya diimpus aja Pak, 1 hari nggak 1 hari Johor sampai asar saya buka aja bener jam 11 malam ada yang nyamperin jamaah orang guru katanya lagi diimpus. Ya Allah, makanya saya kagak mau Pak. Saya kalau emang udah segera udah tutupan gue pulang ke Kepuk. Saya kalau pulang ke Kepuk Pak, ke Kepuk Sukaringin. Jadi saya di sini Johor nyampe Isya, kadang-kadang bisa ngaji jam 10 baru pulang ke Kepuk gitu. Jadi makanya saya buru-buru pulang. Benar ada kabar jam 11 katanya mantri sama pengolil katanya kemarin ngapain orang guru katanya diimpus. Ya, saya kagak mau Pak, nyusahin maksudnya gitu. Kalau mau kagak mau ada yang dibawa Pak. Ya emang sih mereka itu sedekah gitu. Jadi yang pertama makanan kita kudu halal, yang kedua sering duduk di majlis ilmu. Yang ketiga wassalatul khamsu ma'al imam. Salat 5 waktunya kudu berjamaah. Insya Allah kata Rasulullah akan selama-lamanya jadi orang bahagia. Ya bagaimana guru saya kan ini maaf saya nandur. Lah giliran di rumah musola dekat, masjid dekat, jangan pakai sholat waktu dia Pak. Di rumah usahakan sholat waktunya niatnya berjamaah, walaupun nyampe musola kita dewek-dewek karena udah niat Pak. Insya Allah pahala jamaah dapat nggak? Dapat. Saya sering sampaikan jamaah kali Bapak saya yang dibilang katanya Ustadz jam 4:30 saya kalau ketiduran asar ke masjid Pak, karena saya niat berjamaah. Kadang-kadang di jamaah nggak ada, emang kita udah niat ya.
Itu kalau sholat lima waktu usahakan. Musalah ada, masjid ada. Jangan pakai malu Pak, karena pahalanya luar biasa. Setiap langkah demi langkah, ya Allah. Nanti tanah yang kita injak, pasir yang kita injak, batu yang kita injak nanti di apa? Di akhirat akan jadi saksi. Saya saksinya, dia selalu jalan kemana? Ke rumahnya Allah. Gila nggak Pak? Nah kalau pasir semua Pak, tiap hari itu berapa kali kita injak? Makanya kalau sholat sunat disuruhnya apa? Beda-beda tempat supaya nanti saksinya kan, jangan di situ-situ aja. Kalau ngaji itu di situ-situ juga, beda Pak. Karena kalau ngaji supaya Pak karomahnya, ilmunya. Kalau kata Bapak Haji, Kiai Haji Ahmad Jailani itu guru saya Pak. Kalau ngaji nanti apa? Malaikat disuruh Allah kasih ilmu tuh di situ. Lagi apa? Kalau kita tempatnya beda-beda bingung. Nah, tadi dia di sini terpindah, ya ini sampai Bekasi. Makanya kalau ngaji mah kudu tetep. Tapi kalau sholat sunat kudu pindah-pindah supaya banyak saksi. Kalau ngaji mana turunnya gitu Pak, langsung. Kalau kata apa Brahma kembaran gitu Pak, gitu. Nggak bisa juga Pak didikit. Ya dulu sekarang udah lepasin. Sekarang udah sama Allah aja dah. Karena kadang-kadang gitu kan jadi sombong Pak. Ya, cuman dulu mah diajarin oleh guru kami Kiai Haji Muhammad Toha untuk jaga diri. Karena di kebun itu, Pak, malam petasan malam Sabtu kita bertengkar itu Pak. Bukan bertengkar mulut, lu bertengkaran udah tuh. Karena di kebun makanya bapak saya sampai mikirin saya Pak. Ya sampai ya kepikiran terus akhirnya wafat. Jadi saya pesan pada keluarga yang pertama, ya Allah mari Pak, sholat 5 waktu. Usahakan jangan ditinggal. Seandainya ketinggal kodok langsung Pak, bayar langsung, sempat langsung Pak. Kenapa? Kalau udah lewat satu hari, jangan dari satu waktu aja. Kalau kita nggak niatin Pak, udah lupa. Kan paling ringan kata Imam Ghazali ada Pak, ninggalin sholat, lupanya lupa banget. Walaupun dari tadi lupanya banget. Iya, ya makanya 5 waktu dah. Kali sholat sunat yang lain mah yang penting apa? Ada jaminan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.